Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bedah sumber yang menarik banget buat Anda. Pernah nggak sih Anda merasa udah punya argumen yang paling logis, datanya lengkap, faktanya nggak terbantahkan, tapi pas disampaikan, lawan bicara Anda, ya gitu deh, cuma manggut-manggut. Atau malah nggak bergeming sama sekali ya? Betul, di rapat, di depan keluarga, dimanapun, rasanya frustrasi banget kan? Kita semua pasti pernah di posisi itu. Nah, sumber yang Anda kasih hari ini, yang ditulis mantan penulis pidato Gedung Putih, itu seolah-olah ngasih kita bocoran dari ruang belakang gitu. Bocoran soal apa nih? Soal kenapa argumen kita yang paling cerdas sekalipun seringkali mental. Intinya, komunikasi yang benar-benar bisa mengubah pikiran orang itu, ternyata bukan soal apa yang ada di kepala Anda, Tapi, tapi soal apa yang datang dari hati Anda dan mendarat tepat di hati mereka. berbicara dari hati dan kepada hati. Wah, kedengarannya puitis ya, tapi ternyata ada sains dan strateginya. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini adalah mecahin teka-teki ini. Kenapa tumpukan data justru bisa jadi bumerang, dan gimana caranya emosi, bahkan kerentanan, bisa jadi senjata rahasia Anda. Iya, untuk benar-benar terkoneksi sama orang lain. Mari kita bedah bab 8 dari buku ini, Speak from your heart and to theirs. Yang menarik di sini adalah, kita akan lihat contoh-contoh nyata, mulai dari aktivis remaja sampai presiden. Kita akan lihat gimana teknik-teknik ini bekerja secara psikologis. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari bagian pertama. Gimana caranya berbicara dari hati Anda? Ini dimulai dari jebakan yang paling sering kita masuki. Jebakan angka dan statistik. Ah, udah nebak saya. Tepat. Ini langsung dibuka dengan contoh yang kuat banget kan? Aktivis iklim Greta Thunberg. Di satu sisi ada pidato yang isinya ya fakta, angka, laporan IPCC, data saintifik, lengkap, Yang logis lah ya. sangat logis. Tapi di sisi lain ada pidatonya di PBB yang legendaris itu, yang isinya bukan data, tapi amarah dan rasa sakit yang murni. Yang kalian telah mencuri mimpi dan masa kecilku, beraninya kalian. Itu kan? Nah itu dia. Pertanyaannya, pidato mana yang mengguncang dunia? Tentu yang kedua. Ini langsung nonjok kebiasaan kita yang mikir kalau saja mereka tahu faktanya, mereka pasti setuju. Ternyata nggak sesederhana itu ya. Jadi, kenapa bisa begitu? Kenapa fakta yang jelas dan terukur justru kalah sama luapan emosi? Ada penjelasan psikologisnya yang keren, namanya psychic numbing. Psychic numbing, mati rasa psikis gitu. Betul. Intinya, otak kita itu punya semacam sekring. Kalau kita dikasih masalah yang skalanya kegedean, jutaan orang kelaparan, miliaran ton karbon, sekringnya langsung putus. Jadi mati rasa. Iya, kita jadi mati rasa karena merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Anehnya, kalau ceritanya fokus ke satu orang, kita langsung merasa bisa menolong. Oh, seperti contoh studi soal donasi itu ya, yang di sumber ini. Persis. Studi Rokia yang sangat terkenal. Para peneliti bikin 2 versi surat permohonan donasi. Versi pertama ceritanya soal satu gadis kecil di Afrika namanya Rokia, yang kelaparan. Oke. Versi kedua ceritanya sama, soal Rokia, tapi ditambahin statistik tentang krisis kelaparan yang lebih luas. Jutaan anak lain. Logikanya kan Harusnya yang kedua dapat lebih banyak dong. Masalahnya lebih besar. itu logikanya. Tapi hasilnya kebalikannya. Wah, serius? Yang masif, itu alih-alih memotivasi, malah melumpuhkan empati kita. Jadi data dalam kasus ini jadi kontraproduktif. Ini pelajaran penting buat Anda. Oke, ini aha momen pertama buat saya. Jadi apakah artinya kita harus buang semua data? Kan nggak mungkin juga. Terus kapan kita harus pakai data? Nah, disinilah seninya. Data itu penting, tapi data harus melayani cerita, bukan sebaliknya. Penulisnya kasih contoh brilian dari pidato Obama soal ketidaksetaraan rasial. Gimana cara dia pakainya? Dia nggak cuma ngelempar daftar angka yang kering, dia merangkainya jadi narasi. Dia mulai dengan satu data. Populasi Afrika Amerika dan Hispanik itu sekitar 30% dari populasi AS. Oke, itu datanya. Lalu dia bangun di atasnya, tapi mereka merupakan lebih dari separuh populasi narapidana kita. Lalu bangun lagi, 1 dari 3 pria kulit hitam diperkirakan akan dipenjara seumur hidupnya. Jadi datanya berjenjang gitu ya? Betul. Setiap angka membangun di atas angka sebelumnya, menciptakan momentum. Statistik itu sendiri seolah-olah punya awal, tengah, dan akhir yang nggak bisa dibantah. Jadi kuncinya adalah tanya ke diri sendiri. Statistik saya ini bisa nggak dirangkai jadi cerita? Iya ya. Kalau enggak, mungkin lebih baik cari cara lain. Poin yang bagus.
Ini mengubah cara pandang saya soal presentasi data. Bukan lagi soal apa datanya, tapi bagaimana data itu mengalir. Persis, ini membawa kita ke pilar kedua untuk berbicara dari hati. Kekuatan emosi dan kerentanan. Kita balik lagi ke Greta Thunberg tadi ya, Ya. ke kalimat beraninya kalian itu. Penulisnya menekankan, Greta itu tidak hanya mengucapkan kata-kata itu, dia merasakannya. Kelihatan banget sih, dari matanya yang berkaca-kaca, suaranya yang bergetar. Nah, itulah keaslian. Audiens, entah di ruangan atau di depan layar, itu bisa merasakan bedanya. Mana yang baca skrip, mana yang bicara dari lubuk hati. Koneksinya jauh lebih dalam. Tunggu dulu, tapi bukannya itu berisiko, apalagi buat pemimpin. Menunjukkan emosi, apalagi nangis di depan umum, bukannya sering dianggap tanda kelemahan. Tentu, dan di era lain mungkin itu jadi bumerang. Tapi penulisnya bilang, lanskap ekspektasi publik itu udah berubah total. Karena media sosial ya? Terutama karena itu. Orang-orang sekarang haus otentisitas, bukan pemimpin robot yang sempurna. Mereka mau lihat manusia di balik jabatan. Contoh paling kuat itu momen Presiden Obama nangis. Oh, setelah penembakan di sekolah dasar Sandy Hook. Saya ingat momen itu. Dia benar-benar berhenti di tengah pidato. Benar, dia berhenti, nyeka air matanya, dan berjuang menyelesaikan kalimatnya. Emosi mentahnya itu nyambung ke seluruh negeri. Para orang tua, guru, siapapun yang punya hati. Itu cara yang nggak akan bisa dicapai oleh pidato kebijakan yang paling fasih sekalipun. Tepat. Momen itu menunjukkan dia seorang ayah, seorang manusia, bukan cuma presiden. Keaslian emosional sekarang itu kekuatan, bukan kelemahan. Nah, bagian selanjutnya ini, jujur, bikin saya sedikit nggak nyaman. Karena sumbernya bahas soal melangkah lebih jauh dari emosi, yaitu tentang kerentangan, vulnerability. Di dunia kerja kan kita diajari buat selalu tampil kuat, kompeten, pegang kendali. Ide untuk sengaja nunjukin kelemahan itu rasanya berlawanan sama intuisi. Sangat berlawanan, dan karena itulah sangat kuat. Ada kisah yang luar biasa di sini soal gadis 13 tahun, Olivia Vela. Dia diminta bawain puisi di depan kelas. Oke, Dia bisa aja pilih topik yang aman, tapi dia nggak gitu. terus apa yang dia lakukan? Dia bawain slam poem yang dia tulis sendiri, tentang perjuangan rahasianya, Perjuangan apa? melawan kecemasan, depresi, dan dismorfia tubuh. Dia bicara tentang tekanan buat jadi sempurna, perasaan nggak pernah cukup baik. Coba bayangin, ngomong gitu di depan teman sekelas di usia 13 tahun. Wah, itu butuh keberanian yang luar biasa. Terus gimana reaksi teman-temannya? Efeknya luar biasa. Penulisnya cerita gimana teman-teman sekelasnya mulai nangis, mereka bersorak buat dia. Dan yang paling penting, setelah kelas selesai, banyak yang nyamperin dia dan bilang, Bilang apa? "Aku ngerasain hal yang persis sama, makasih udah ngomongin ini." Kerentanannya itu ngeruntuhin tembok. Itu ngasih izin ke orang lain buat ngerasain hal yang sama dan nunjukin kalau mereka nggak sendirian. Itu ikatan manusiawi yang dalam banget ya. Yang nggak akan pernah bisa dicapai oleh presentasi yang penuh percaya diri tapi dibuat-buat. Gila kan, anak 13 tahun lebih berani dari kebanyakan CEO. Ini benar-benar mengubah definisi kekuatan. Kekuatan itu bukan berarti nggak punya kelemahan, tapi berani menunjukkannya. Persis. Dan itu nunjukin kerentanan itu bukan soal jabatan atau usia, tapi soal keberanian buat jujur. Oke, jadi kita udah bedah cara berbicara dari hati, ubah data jadi cerita, tunjukkan emosi tulus, dan bahkan berani jadi rentan. Tapi ini kan baru setengah jalan. Baru setengah, betul. Sekarang, gimana dengan sisi sebaliknya? Bagaimana cara kita berbicara kepada hati mereka? Nah, ini bagian kedua dari persamaannya. Kalau kerentanan itu kunci buat buka hati kita, empati adalah kunci buat buka hati audiens. Penulis buku ini punya satu aturan pribadi yang menurut saya jenius. Apa itu? Bicaralah kepada satu orang. Bukan ke audiens, tapi ke satu orang. Maksudnya gimana? Dia cerita pengalamannya pas nulis pidato untuk Obama setelah tragedi bom maraton Boston. Tugas yang berat banget. Dia bisa aja coba nulis untuk jutaan orang yang lagi berduka. Tapi dia nggak gitu. Dia mikirin satu orang spesifik ya? Betul, dia mikirin pamannya. Pamannya sendiri. Iya, warga asli Boston, konservatif, dan yang paling penting, dia bahkan nggak suka sama Obama. Wah, spesifik banget ya. Dengan fokus nulis pidato yang bisa kena di hati pamannya ini, dia jadi kepaksa mikir. Apa sih yang perlu didengar orang ini sekarang?
Bukan retorika politik, tapi pengingat soal kebanggaan, ketangguhan, semangat khas Boston. Dan hasilnya, Hasilnya, pidato itu jadi apa yang disebut surat cinta untuk Boston. Karena ditulis dengan empati yang begitu spesifik untuk satu orang, pesannya justru terasa otentik dan diterima secara universal oleh seluruh kota. itu teknik yang ampuh banget. Saat kita coba bicara ke semua orang, kita berisiko nggak bicara ke siapapun. Tepat, tapi kalau Anda bicara ke satu orang dengan empati tulus, pesan Anda bisa bergema kemana-mana. Yaitu saran yang sangat praktis. Jadi lain kali, siapin presentasi, jangan bayangin lautan wajah. Bayangin satu orang. Ini juga nyambung ke poin berikutnya kan? Soal mengakui dari mana audiens Anda berasal, sejarah mereka. Betul. Ini soal menunjukkan kalau Anda melihat mereka. Bukan cuma sebagai audiens, tapi sebagai manusia dengan cerita mereka sendiri. Lagi-lagi contohnya dari Obama waktu ke luar negeri. Pas dia ke Laos, Dia nggak pura-pura sejarah kelam antara dua negara itu nggak ada. justru dihadapi langsung. Dia akui soal pengeboman rahasia AS di sana selama Perang Vietnam kan? Dia Dia nggak ngabaikan itu. Dia bilang dengan gamblang, bom-bom itu jatuh seperti hujan dan mengakui penderitaan warga sipil. Nah, yang penting dicatat, ini bukan permintaan maaf resmi. tapi tindakan empati. Lihat Anda, saya paham cerita Anda. Sejarah Anda penting. Dengan gitu, dia bangun jembatan kepercayaan yang nggak akan bisa dibangun sama retorika politik biasa. Dan pada akhirnya, semua ini balik lagi ke titik awal kita ya. Kembali ke efek Rokia tadi. Iya, semua nyambung. Penulis menyebutnya menunjukkan wajah manusia pada sebuah masalah. Daripada ngomongin krisis pengungsi Suriah dalam angka jutaan orang, ratusan ribu tewas, angka yang bikin kita mati rasa, Dunia justru tergerak oleh satu gambar. Gambar Omran Daknesh. anak laki-laki kecil yang duduk di kursi oranye di dalam ambulans itu, Iya, saya ingat sekali gambar itu. anak 5 tahun, duduk sendirian, seluruh tubuhnya ketutup debu dan darah, natap kosong ke depan. Satu gambar itu bikin krisis yang abstrak jadi sangat personal dan nyata. Dia bukan lagi statistik. Dia seorang anak. Dan dalam dirinya, kita melihat kemanusiaan kita sendiri. Itulah inti dari berbicara kepada hati mereka. Menemukan satu wajah, satu cerita yang bisa mewakili jutaan lainnya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, rasanya cukup radikal ya. Intinya, semua presentasi data-driven yang kita siapin mati-matian, semua argumen logis yang kita susun, Mungkin salah pendekatan. iya, kita sibuk moles slide, ngapalin angka, padahal yang lebih penting justru mikir, apa cerita personal yang bisa saya bagi di sini? Atau siapa satu orang yang benar-benar pengen saya ajak bicara? Tepat sekali. Ini pergeseran paradigma. Dari menjanjikan informasi, menjadi membangun koneksi. Ini jalan dua arah. Pertama, soal keberanian bicara dari hati Anda, bagi semangat, emosi, bahkan kerentanan. Dan yang kedua, Kedua, soal empati untuk bicara kepada hati mereka. Paham sejarah, nilai-nilai, dan kemanusiaan yang kalian miliki bersama. Ini bukan lagi soal nyajiin argumen, tapi soal nyiptain pengalaman bersama. sumber ini dengan jelas nunjukin bahwa satu cerita pribadi bisa lebih kuat daripada segunung data. Jadi, inilah sesuatu untuk Anda renungkan. Sebuah tantangan mungkin. Lain kali Anda perlu menyampaikan sebuah poin yang sangat-sangat penting, entah itu untuk meyakinkan bos, klien, atau bahkan pasangan Anda. Apa yang akan terjadi kalau Anda nggak mulai dengan statistik paling cerdas, tapi dengan kisah Anda yang paling relevan, paling rentan, dan paling manusiawi?